Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Tuan yang terletak di Pulau Lombok, hiduplah seorang raja bijak bernama Datu Tuan dan permaisurinya yang cantik dan lemah lembut, Dewi Mas. Mereka sangat rindu memiliki seorang putri yang akan meneruskan tahta kerajaan dan membawa kedamaian bagi rakyat. Setelah bertahun-tahun menunggu, doanya terkabul. Dewi Mas mengandung seorang putri yang cantik jelita dan berjiwa mulia. Putri itu diberi nama Dewi Anjani. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Ada fitnah yang menyebar di kerajaan, mengatakan bahwa Dewi Anjani bukanlah anak raja. Dewi Mas pun mengalami penderitaan besar. Dewi Anjani pun dibuang ke hutan agar tak membahayakan tahta kerajaan. Meski dibuang dan tumbuh di tengah alam liar, Dewi Anjani memiliki jiwa yang kuat dan hati yang penuh kasih. Ia tumbuh menjadi gadis yang lembut, bijak, dan sangat mencintai alam sekitar. Banyak binatang yang menjadi teman dan pelindungnya, dan hutan pun menjadi tempat ia belajar dan bertapa. Seiring waktu, Dewi Anjani menyadari bahwa ia memiliki kesaktian luar biasa yang diwarisi dari leluhur kerajaannya. Dengan kekuatannya itu, ia mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib, terutama para jin yang mendiami gunung-gunung di Lombok. Dewi Anjani pun memilih meninggalkan dunia manusia. Ia naik ke gunung tertinggi di Pulau Lombok, sebuah tempat yang masih perawan dan dipenuhi kabut abadi. Di sanalah ia bertapa, memohon ampun dan petunjuk dari Sang Hyang Widhi agar diberi ketenangan jiwa. Dalam pertapaannya, Dewi Anjani tidak membawa apapun kecuali 2 ekor ayam jantan gaib, makhluk simbolik dari kekuatan alam. Dengan cakarnya, ayam-ayam itu membentuk lekukan besar yang kemudian menjadi kawah gunung. Di kawah itulah, setelah tapanya yang sangat panjang, terbentuk danau indah yang kelak disebut Segara Anak, laut kecil di atas gunung. Keteguhan dan kesucian hati Dewi Anjani menyentuh alam gaib. Ia diangkat sebagai ratu bangsa jin, penguasa alam gaib yang mendiami gunung itu. Gunung itu lalu dinamai Gunung Rinjani, yang berasal dari namanya, Anjani. Sejak saat itu, Dewi Anjani tak lagi terlihat lagi oleh manusia biasa. Namun arwahnya diyakini tetap hidup, bersemayam di puncak Gunung Rinjani bersama para pengikut setianya. Mereka menjaga keharmonisan alam, menyeimbangkan energi antara dunia manusia dan dunia roh. Segara Anak bukan sekadar danau biasa. Ia dianggap sebagai pusat kekuatan alam dan tempat suci di mana Dewi Anjani bersemayam dan mengawasi keseimbangan dunia. Dewi Anjani dipercaya memiliki kekuatan untuk mengubah makhluk jin menjadi manusia. Dengan kekuatan itu, ia menciptakan penduduk asli Pulau Lombok, suku Sasak, yang hidup rukun dengan alam dan saling menjaga tradisi. Ia juga menjadi mediator antara manusia dan makhluk gaib, menjaga agar kedamaian dan harmoni tetap terjaga. Dengan begitu, Gunung Rinjani dan alam sekitarnya menjadi wilayah sakral yang dihormati dan dijaga oleh semua makhluk. Hingga kini, masyarakat Sasak secara rutin melakukan upacara adat seperti mulang pekelem dan ngayu-ayu di Danau Segara Anak. Upacara ini adalah bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan kepada Dewi Anjani dan para penjaga alam. Mereka percaya, dengan menghormati Dewi Anjani dan menjaga alam, maka keberlangsungan hidup mereka akan tetap terjaga, dan gunung akan selalu memberikan berkah. Pesan moral dari cerita ini mengajarkan kita banyak hal penting. Cinta dan kesetiaan. Meski dibuang dan mengalami penderitaan, Dewi Anjani tetap setia pada dirinya dan alam. Penghormatan terhadap alam. Alam bukan hanya tempat hidup, tapi juga guru dan saudara yang harus dijaga. Keseimbangan hidup, harmoni antara manusia, alam, dan makhluk gaib adalah kunci keberlangsungan hidup. Pengorbanan dan kepemimpinan. Seorang pemimpin sejati harus memiliki keberanian, hati suci, dan rasa tanggung jawab. Terima kasih sudah menonton.